Selamat datang di channel Uncle Joe. Channel seputar bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Di video kali ini gue agak sedikit berbeda. Gue mau nge-review sedikit tools manual brew ya. Jadi teman-teman, jarang sekali gue ngebahas soal tools, walaupun gue udah pakai produknya, udah cukup sering dan banyak gitu. Dan beberapa konsultan yang gue handle pun, kedai kopi yang gue pegang pun, semuanya produknya gue yang pilihin gitu. Dan kali ini gue akan bahas ada 3 produk dari Hario ya. Hario mulai dari paper filternya, scale, sama coffee server. Oke, kita mulai sekarang. Oke, alright. Sekarang di gua nih udah ada 3 produk dari Hario ya. Teman-teman, ini coffee server. Buat apa sih coffee server ya? Anyway, ini video gue disclaimer dulu, ini untuk newbie, untuk pemula. Kalau lu udah expert di dunia kopi, gue rasa nggak cocok sama video ini. Jadi sebaiknya di skip aja ya, atau di rekomendasiin ke temen lu yang pemula. Nah ini gue mau bahas 3 produk yang saat ini gue pegang. Ini ada coffee server 700, ada scale dari Hario, dan ada paper filter Hario ya. Kita mulai dulu dari scale. Teman-teman, kenapa gue pilih Hario untuk manual brew gue? Karena Hario itu pertama dia brand dari Jepang ya teman-teman ya. Ya kalau lu ada pilihan produk Cina sama produk Jepang, rasa-rasanya lu akan pilih produk ya produk lokal dong. Anyway, sebetulnya ada produk lokal yang mau gue review juga, yaitu Suji Premium di Bandung ya. Sebelum gue kenal Suji ya gue banyak pakai Hario, tapi nanti setelah ini gue akan bahas soal Suji ya. Anyway, gue tidak di endorse sama Hario, gue juga nggak disponsorin, dan produk-produknya ini gue beli juga, punya klien gue, jadi ya karena barangnya ada di sini gue mau review. Oke, yang pertama kita ngomongin scale, drip scale. Ini cukup mahal ya, harga OTR-nya, OTR lagi, harga on the road. Harga di marketplace-nya itu 1,2 juta. Buat sebuah timbangan ya, timbangan nih itu 1.200.000. Wadidaw sekali. Mungkin buat kalian yang newbie, yang pemula, emang perlu ya semahal itu ya? Ya, awalnya gue juga begitu. Nah jadi ya 1,2 ini sebetulnya relatif murah ya, kejangkau ya. Ada yang sampai ke 4 juta, 6 juta timbangan loh, timbangan doang loh. Gila ya. Nah Hario ini gue kasih tahu dulu, dia maksimal nimbang buat 2000 gram, which is 2 kilo doang. Lebih dari itu enggak. Nah ini dari boxnya. Ini ada kodenya nih, maksimum weightnya di 2 kilo gitu ya. Lalu ada di timbangannya itu cuma menunjukkan 2 aja. 2 keterangan. Timer, ada timernya, sama scale aja, udah itu doang. Nggak ada yang spesial lain lagi. Ya. Dan dia display, LCD display juga, pakai baterai ya. Terus untuk menstabilize atau menemukan ukuran yang tepat itu cuma butuh waktu 3 detik. Maksudnya untuk kayak dari on offin gitu kan, ngedetect gitu ya. Kenapa mesti pakai timbangan ini ya? Anyway, gue pakai timbangan yang murah juga, yang 150 ribuan. Itu gue pakai buat espresso, dan ini untuk manual, hanya manual. Ya ini cuma gini isinya. Ya ini timbangannya. Oke, kita lihat, ini masih gres. Ini punyanya Mbak Yani di Jaksel ya. Mungkin kalau Mbak Yani ada nonton, aku pakai dulu nih Mbak, buat nge-review ya timbangannya. Oke, dapat kemasan sama manual booknya kayak gitu. Dari Jepang nih, tulisannya Jepang ya. Ada Inggris sama Jepang. Dan kalian bisa dapetin tutorialnya lah ya.
tutorial buat make si timbangan ini. Nah, kenapa sih gue pakai timbangan ini Hario? Ya pertama itu merek Jepang dan punya akurasi ya, yang cukup presisi ya. Nah, jadi kenapa Hario itu bikin timbangan khusus buat manual? Emang nggak bisa pakai timbangan biasa? Jawabannya bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Tapi tidak sepresisi Hario, tidak sepresisi ini. Kalau pakai timbangan yang murah yang gue biasa pakai buat bikin minuman non kopi gitu ya, itu harganya kurang lebih 90.000 sampai 150 ribuan, jadi cukup jauh, sangat jauh harganya sama ini. Dan si Hario ini bikin khusus karena dia ada presisi. Jadi kalau di tengah-tengah nih, kalau produk yang timbangan yang biasa gitu ya, ketika saat lagi nimbang kopi ataupun apa, dia bisa berubah gramasinya. Itu bikin kita kan jadi nggak presisi gitu. Dan itu faktor cukup penting di manual brew. Kalau berubah atau ngegeser dikit, dia bisa merubah keseluruhan rasa gitu ya. Gokil ya. Oke, walaupun ini Hario ini produk dari Jepang, tapi made in China. Ya memang di China kan secara tenaga kerja lebih murah mungkin ya. Secara Hario dari Jepang tapi made in China nih. Ya tuh, made in China. Hampir semuanya sekarang ya, bahkan produk-produk Apple ataupun apapun juga ada beberapa partnya dari China. Oke, jadi Hario itu kenapa gue pakai ini karena ya satu, brand Jepang, gue suka sama brand Jepang dibanding brand China, walaupun secara teknis produk ini dibikin di China ya. Jadi ini lebih presisi. Itu aja sih sebetulnya yang gue bisa sampein soal ini, soal timbangan ini. Dan simpel banget dia, cuma flat begini aja nih ya. Gue pakai juga ini di gue sendiri, gue pakai, dan sampai hari ini build quality-nya juga oke, bagus, nggak ada pakai rubber segala. Jadi memang udah cocok banget lah di gua pribadi ya. Kalau tanya kenapa pakai Hario, itu lebih presisi. Secara fungsional hanya lebih ke presisinya aja. Emang produk lain nggak presisi uncle? Ada juga, kadang-kadang gue menemukan di lapangan tuh suka lari aja timbangannya, jadi bisa ngegeser gitu. Kalau dia nggak, sejauh ini nggak terjadi di gue ya. Gue masukin lagi ya, ini soal timbangan Hario. Hario ini spesialis ya, dia produk-produknya hanya membuat produk-produk untuk V60 ataupun manual brew ya. Nah, sekarang kita masuk ke Hario Coffee Server. Kenapa buat coffee server aja harus Hario? Kan bisa juga merek-merek lain gitu ya, yang lebih murah. Ini harganya kurang lebih 500-600 ribu ini. Coffee server adalah sebegini, inilah namanya coffee server ya. Isinya apa aja? Ada manual booknya ya, V60 coffee server. Ini yang 700 ml ya. Ini yang 700 ml dan apa nih ya? Tulisannya tulisan Jepang nih. Tulisan Jepang. Jadi ya nggak ngerti gue bahasa Jepang. Anyway, gue share aja apa yang gue pakai ya. Sebelumnya kita lihat boxnya dulu. Dalam boxnya itu ada keterangan ini made in Jepang nih. Kalau ini made in Jepang, bukan made in China. Ya, ini ada tulisannya made in Japan gitu ya. Kalau itu made in China. Bisa teman-teman cek hario.com, ada ininya. Nah, Hario ini yang 700 mili ya. Ininya apa si kapasitasnya. Ya, ini ada 700 mili batasannya tuh, teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, ini dapatnya apa aja? Manual book tadi, lalu ada boxnya, dan ada ininya. Secara build quality cukup suka gue, dan gue juga pakai yang ini sih, serinya ini gue pakai.
Kenapa gue pakai Hario? Ya baik lagi sama seperti tadi, gue pengen untuk manual brewnya gue satu seri gitu, semua Hario. Tapi kemungkinan akan gue ganti ke Suji ya. Kalau Suji mungkin lihat video ini mau endorse Uncle Joe, gue sangat terbuka, sangat terima. Ya ini ada tulisan juga Made in Japan tuh. Untuk perkaca-kacaan ini ya, ini kompetitornya ya Suji lah. Suji menurut gue sih cukup baik ya, the best lah menurut gue. Untuk produk lokal ya. Head to headnya memang sama si Hario ini. Gue rasa sih kalau memang dia bisa gandeng influencer ataupun komunitas kopi di Indonesia, gue rasa Suji bisa ngalahin lah, bisa jadi nomor 1 di Indonesia Suji. Oke, jadi kurang lebih ini coffee server. Kenapa perlu beginian coffee server nih? Kenapa nih? Kenapa nggak pakai yang biasa aja, langsung ke gelas aja? Kenapa pakai ginian? Kalau menurut gue lebih fungsinya memang dibuat untuk manual. Jadi kalau teman-teman komunitas kopi itu udah mengenal, taruh barang ini dalam server kopinya, dia udah tahu, oke, ini si kedai kopi cukup memahami nih. Dia bekerja sama atau dia menggandeng brand-brand yang memang spesialis di kopi, gitu ya. Dan secara brand juga Hario itu udah cukup dikenal oleh banyak orang, khususnya di Indonesia. Dan look profesional gitu ya. Jadi memang kita lebih profesional gitu. Nampaknya lebih profesional. Keren ya. Jadi teman-teman boleh gue rekomendasi untuk memakai brand Hario untuk manual brewnya ya kalian. Ini macam-macam ya ukurannya, ada yang 250 mili, ada yang 500, 400, bahkan ada yang 1 liter. Udah gini doang isinya. Nah, coffee server ini untuk ya kalau bikin kopi ada V60-nya ya, ditampung dulu di sini kopinya, baru nanti dituang di gelas-gelas kecil gitu. Ini belum nih, buka. Oke, sekarang lanjut ke paper filternya. Jadi paper filter ini buat V60 ya. Ini cone shape namanya. Shape-nya ya cone gitu, model V60. Ini ada yang ukuran 2, ada yang 1. Ini gue pakai yang 1 ya. Ada 01. Jadi paper filternya juga sama, Hario juga. Ya lebih profesional, jadi seragam biar satu seri aja kita pakai. Dan customer juga secara brand ini cukup di atas dibanding produk-produk paper filter yang China punya gitu ya. Ini made in Jepang ya. Ini made in Jepang. Gue sih curiga nih si scale ini apa KW ya. Harusnya sih Jepang loh, ini bukan China loh. Made-nya harusnya ya ini. Kenapa ya? Ya nanti coba gua cross check lagi ya Hario ini yang khusus yang scale. Soalnya setahu gua Hario semuanya made in Jepang. Ya oke, baik lagi paper filter ini secara teknologi Jepang juga lumayan memberikan detail ya atau presisi lah untuk memfilter kopi. Rasanya juga sempat di tes sama Jeff Hoffman, rasa si paper filter kan ini sebelum kita nyeduh di ini kan kita perlu rinse ya, atau perlu dibasahin dulu itu supaya chemicalnya nggak kebawa gitu, nggak mempengaruhi rasa si kopi gitu. Dan sejauh ini Hario paper filter itu cukup menguasai di pasaran dan cukup memberikan kepuasan ya kepada customernya. Cukup oke banget gitu, udah standar lah. Ada yang lebih murah banyak gitu, brand-brand dari China itu banyak lebih murah. Tapi kalau memang look untuk profesional, buat lebih serius, gue sih rekomendasi untuk Hario ya. Udah gitu doang. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke industri kopi, ada produk-produk yang memang untuk pemula, salah satunya coffee server, scale maupun di paper filter.
Dan kalian bisa dapetin untuk Hario ini itu di Tovin ya. Tovin itu adalah importirnya. Jadi teman-teman di Bogor itu ada Tovin Bogor atau Tovin West Java, atau di Tokopedia juga bisa. Teman-teman bisa cek gue nggak share link di beli di mananya ya. Tapi kalau kalian mau langsung hubungi dari Hario Indonesia, itu under Tovin ya. Gue rasa gitu aja di ngomongin alat-alat kopi ya di kali ini. Semoga buat teman-teman yang baru mau mulai cukup membantu. Mungkin kalau mau lebih dalam lagi teman-teman bisa cek di reviewer YouTube yang lain. Dan semoga apa yang gue share ini bisa membantu teman-teman, bisa mencerahkan, bisa ya sedikit memberikan informasi lah. Kalau misalkan teman-teman suka sama videonya, tolong dikasih like, dikasih komen. Dan kalau nggak suka dikasih dislike aja, nggak apa-apa kok. Gitu aja. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lu terhadap channel ini.